Jadilah bintang pilihan Indonesia dan tunjukkan bakat terbaikmu di hadapan kami. Mau jadi superstar seperti saya? Kalian punya bakat hebat yang selama ini kami cari? Kesempatan besar tidak datang 2 kali. Siapkan dirimu dan ikuti audisi online Indonesia Mencari Bakat 2021 mulai 19 Agustus. Kirim link video bakat terbaikmu melalui insetlife.com. Indonesia, Tunjukkan bakatmu. Selamat siang semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan saya Kak Rose hari ini siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Nah, hari ini saya punya banyak tamu, berbagai cerita, jadi jangan kemana-mana ya, obrolannya seru banget pastinya. Tapi pojok dulu yuk untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia. Ini yang rame dari dunia maya. Sebenarnya ini postingan di komentarinya udah dari berapa hari ya? 2 hari yang lalu kalau nggak salah, pas hari yang lalu gitu ya. Tapi mulai kesini orang baru notice, baru memahami dan jadi ramai. Yaitu dari postingannya Larissa Chow. Ya, ini Larissa Chow adalah mantan istrinya Alvin, itu loh anaknya almarhum Ustadz Arifin Ilham ya. Yang kemarin baru menikah lagi begitu kan. Nah jadi ini posting aja cantik, manis sendirian. Captionnya, "No, you're not perfect and that's exactly how it should be." Katanya gitu ya, orang emang gak sempurna, ya udah sih gitu ya. Nah yang menarik adalah komentar di bawahnya. Ini yang komentar di bawah adalah Mas Adit ini dulu mantan manajernya Alvin gitu ya. Terus tak disangka di bawah ada komentarnya lagi dari Sikri Daulay. Sikri Daulay ini aduh panjang banget ya silsilah yang harus aku jelaskan. Sikri Daulay ini ya mantan istrinya itu baru kemarin dinikahin sama Alvin, mantannya Larissa gitu. Jadi ini mantannya itu ya gitulah ya gitu ya. Ini komentar di sini si Sikri Daulay ini. Ngerti kan pemirsa maksud saya? Oke, baiklah. Nah yang menarik adalah Sikri ini komen di sini. Padahal Sikri itu tidak follow si Larissa. Jadi coba kita lihat dulu ya. Ini tidak saling follow-followan, tapi jadi curiga kok bisa komentar apakah Sikri Daulay ini memang menstalking, memata-matai Instagramnya Larissa Chow yang merupakan mantan istri dari temennya, yang temennya itu baru kemarin menikah sama mantan istrinya dia gitu. Aduh ribet ya kan. Nah komentar netizen coba kita baca. Ah gak follow tapi komen, cie stalking nih Bang Sikri katanya gitu. Lanjut berikutnya ada lagi, kawal sampai halal Bang gitu. Lanjut berikutnya, bahagiain Cici ya Bang. Astaga belum juga ada apa-apa. Lanjut berikutnya, ada di silaturahmi ya Bang katanya gitu. Ya gak apa-apa, silaturahmi kan bagus ya. Ada lagi komentarnya. Oh ini, kok gue senang banget lihat komenmu Bang. Bismillah jodoh katanya gitu ya. Nah ini kemarin juga kita pernah wawancara nih. Tanggal 17 Agustus kita wawancara Sikri Daulay. Menyangkut bahwa banyak juga netizen yang kemudian menjodoh-jodohkan Sikri ini sama Larissa Chow. Kan temannya yaitu Alvin udah nikah sama mantannya Sikri, mantan istrinya ya kan. Bagaimana kalau Sikri menikah dengan mantan istrinya Alvin gitu ya kan. Lalu apa jawaban Sikri? Kita lihat yang berikut ini. Setelah kejadian ini kamu dijodoh-jodohin sama ya mantannya Alvin, Iya. ke Larissa. Banyak yang menjodoh-jodohkan, yaitu netizen ya. Kak. Iya. Tapi kalau memang jodoh kayaknya kamu nolak karena kamu lebih memilih yang masih belum pernah menikah. Fitnah atau fakta? Fitnah kalau memilih yang Belum pernah menikah nggak tahu kan jodoh aku sekarang siapa, bisa janda bisa perawan juga kan nggak ada yang tahu gitu. Jadi itu kembali lagi konteksnya tadi karena Nah, kalau dijodoh-jodohin sama Larissa, akunya biasa aja sih, ketawa-tawa aja karena kita lagi bukan anak kecil yang tukeran mainan kan. Jawabannya yang otomatis gitu, emang anak kecil yang tukeran mainan katanya. Walaupun ya waktu Sikri ngomong itu sempat ya aduh udah nonton sendiri aja lah, tayangan ulangnya ada di YouTube channelnya Rumpi ya kan. Oke, bintang tamu kita yang pertama ada Angel Lelga ya. Ini banyak yang mau kita bahas ya. Hari ini kan rencananya padahal itu ya pembacaan sidang putusan, tapi ternyata diundur. Terus yang kedua adalah Angel ini juga kebetulan teman dekat juga sama Fitri Saluteru yang kemarin itu juga ramai diperbincangkan. Jadi ada banyak hal yang mau kita rumpiin sama Angel Lelga. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Angel Lelga, artis berusia 40 tahun ini pernah menikah dengan Vicky Prasetyo pada 9 Februari 2018, namun resmi bercerai pada 30 Maret 2020.
Perempuan yang melaporkan Vicky atas dugaan pencemaran nama baik ini menyebut semua drama ketika keluarga Vicky menangis pasca Vicky dituntut 8 bulan penjara pada 1 Juli kemarin. Sidang pembacaan vonis Vicky yang dilaksanakan hari ini ditunda sampai 2 September 2021 karena akan dibuat susunan hakim yang baru. Kalina Oktarani, istri Vicky Prasetyo, melalui postingannya kemarin mengaku sedih dan takut kalau harus kehilangan suami setelah kehilangan anak yang dikandungnya. Apa komentar Angel terhadap hasil sidang putusan Vicky? Dan benarkah Angel sudah tidak peduli soal berapa lama hukuman yang akan diberikan kepada Vicky? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah sama Angel Elga. Langsung, apa kabar Angel? Alhamdulillah. Udah punya pacar baru belum sih? Hai Putih. Mulai langsung lo nembak. Kamu sama siapa di sini? Enggak, mau manajer. Oh, manajer ya. Oke, baiklah. Kalau pacar nggak mungkin dibawa sini. Kenapa sih? Karena nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada, Pak. Oke lah, lanjut kita tanya ke kamu tentang artikel hari ini loh. Ya Apa? ini sekilas aja ya, kan harusnya hari ini tuh sidang vonis setelah ini proses hukum ini berjalan dari tahun 2018, 19, 20, ini 2021 ya Bu, lama banget loh ya. Iya, yang denger aja lelah gimana ngejalaninnya. Kalau 2018 itu ada yang hamil, ini anaknya udah umur 4 tahun gitu, udah gede gitu, tapi ini belum kelar-kelar dan masih ditunda lagi. Iya, kalau itu udah bukan, aku nggak tahu sih, kalau itu udah bukan wewenang aku. Iya sih, Jadi aku cuma nunggu updatean dari lawyer. Tapi kamu perasaannya gimana? Tahu bahwa tanggal segini nih putusan, ternyata masih diundur juga gitu. Ada Biasa rasa kayak aja. biasa aja. Biasa aja. Gak kecewa yang lama lagi deh gitu atau Enggak lah, enggak, biasa aja. Pada saat dia udah dinyatakan bersalah jadi tersangka, buat aku udah selesai. Oh, iya kamu pernah Nanti cerita kedepannya seperti apa, kayak sekarang ditunda, itu ya udah tunggu aja. Jadi goals kamu ingin menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan itu memang salah gitu ya. Memang ada konsekuensi hukumnya. Perkara hukumnya berapa bulan ya terserah. Udah, terserah deh mau sehari, 2 hari, sebulan. Tapi kan gitu. kamu bilang katanya sesudah ini selesai akan ada yang lainnya. Zit, gitu. Ada perasaan gini nggak sabar nih, masih banyak nih rentetannya gitu. Sebenarnya laporan saya itu memang semuanya berjalan pada saat itu, semuanya. Jadi kalau misalnya nanti ini selesai, dia sudah divonis, tiba-tiba ada lagi yang jalan, itu juga bukan wewenang saya karena semua itu sudah yang dilaporkan. semua dari tahun itu. Iya. Oh, oke. Jadi tinggal menunggu apa yang sudah dilaporkan dari sebelum-sebelumnya. Pengacara aku lah yang tahu kalau itu. Tinggal berjalan. Iya. Terus kemarin sih kita sempat ngundang ya mereka nih, suami istri ini sempat ditanya juga karena Vicky sempat ngomong, dia bilang kalau siap-siap kalau saya di penjara nanti istri saya harus siap menjadi tulang punggung gitu ya. Terus kita tanya sama istrinya. Apa jawabannya? Kita lihat yang berikut. Vicky pernah ngomong tuh, kalau gue masih ditahan Kalina harus siap-siap jadi tulang punggung katanya gitu. Iya kan? Ngomong itu kamu yang? Iya tulang punggung, maksudnya menggantikan aku. Kan tabungannya tetap ada, kamu tinggal ngatur doang kayak biasa. Tabungan siapa tuh? Apapun itu, jadi kita nggak tahu gitu ya. Kamu kayak gimana ngadepin itu Kalina? Pasti kepikiran lah Mbak, gimana pun juga kan udahlah kehilangan anak gitu, terus masa sih harus kehilangan suami bukan berarti dalam kehilangan ya, maksudnya suami harus masuk penjara kayaknya. Aku nggak mau bilang cobaan, kayak kok cobaan kayak kesannya gimana banget gitu ya. Jadi cuma ini tantangan. kayak bertubi-tubi banget gitu ke aku. Cuma ya balik lagi, Ya, harus siap, kalau siap. Mas Vicky sih ngajarinnya semuanya apapun itu ya udah kita serahkan lagi ke Allah gitu. Aku dilihatin sama Angel Elga. Ada komentar Bu? Ketawa kamu seru deh. Kalau bukan masalah hukum yang bersangkutan dengan saya, Kamu nggak mau komentar? Aku nggak mau komentar gitu. Itu bukan area aku untuk komentar ya. Gitu. Iya, nanti aja off air-nya komentarnya kalau salah. Itu ada pertanyaan. Ya, tapi ya memang ya kamu fokus aja gitu ya. Kalau ditanya ya ini sebagai sama-sama perempuan. Iya. Kalau ditanya, tanya. Kalau misalnya ya, dia kan sebagai sama perempuan, seorang istri yang ya begitulah. Saya juga seorang perempuan yang dijatuhin oleh mereka, yang difitnah, yang dijebak oleh mereka. Jadi ya lebih baik saya tidak mengkomentari orang lain, sama memikirkan nasib saya sendiri. Mantap jawabannya. Oke, kita lihat lagi. Ini yang mau kita tanya berikutnya adalah ini. Ini berteman dengan Fitri. Tahu kan kamu kalau teman kamu ini juga lagi banyak sekali mengalami diterpa gosip bertubi-tubi. Ini postingan kamu ini sempat ngobrol ya.
Dia yang siapin saya ikan asin, geser gitu. Ini ngobrol begitu akrabnya kamu sama Fitri. Udah, dan ketika kamu akrab berdua gini, netizen pada komentar gini, ibu berduaan, awas lo teman yang satu lagi cemburu. Berteman sebelum si Fitri punya anak si lucu bontot dari zaman jebot katanya gitu. Emang kamu kenal dari? Saya itu berteman sama Fitri sebelum Fitri menikah dengan suami yang sekarang dan belum bergaul di media sosial. Oh, jadi udah lama banget ya? Lama banget. Ketemu di? Karena apa zaman maksudnya? dulu itu kita satu arisan juga. Oke. Dulu ya gitu, satu arisan gitu. Nah, jadi kalau misalnya sekarang ada berita-berita apa gitu, saya sedikit tahu karakter Fitri seperti apa. Seperti apa sih yang kamu tahu? Fitri ini memang orangnya suka gampang bergaul, gampang menolong sesama juga gitu ya. Nah, tapi kalaupun ada kayak kemarin chat-chat yang keluar dan segala macam gitu ya, ya saya sempat telepon Fitri dan dia juga telepon ke saya juga sempat minta maaf gitu. Sorry ya kemarin jadi kebawa-bawa nih. Aku bilang nggak apa-apa kalau saya pribadi, karena memang aku kan orangnya hampir tidak mau ngegibah orang. Walaupun saya ketemu sama Fitri ini sudah, maksudnya gini, yang saya omongin tuh hanya urusan kalau dia nanya saya jawab apa yang saya ketahui, terus nanya masalah anak dan segala macam gitu. Saya hampir nggak pernah mau ngomongin orang lain yang gitu. Jadi kalaupun ada chat saya juga ternyata keluar disebarin oleh musuh-musuh mereka, saya bilang saya nggak ada masalah sis gitu. Karena kan memang saya nggak ngomong apa-apa gitu kan. Nah, cuman ada aja di situ gitu ya. Cuman saya bilang sama Fitri lain kali memang harus berhati-hati lah. Maksudnya berhati-hati itu kita harus lihat gitu loh, teman ini yang kita teman bawa kita tuh untuk kebaikan nggak ya gitu, atau cuman teman-teman hura-hura atau cuman ini maksudnya teman yang mana nih? Ya saya nggak tahu. Kan Fitri ini kan udah dewasa gitu kan. Fitri di atas saya gitu umurnya, walaupun di sini tadi sebut umurnya salah. Oh ya mohon maaf kan ya, salah. Kelebihan berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Kelebihan 3 tahun, mohon maaf. Nah, Fitri udah saya anggap kayak kakak sendiri gitu. Jadi pada saat dia kayak sekarang dia ada masalah, saya cuma bilang lain kali hati-hati. Ada kadang kita gini loh, ada kita curhat sama orang, belum tentu orang juga bisa menerima dengan baik curhatan kita, malah ditambah-tambahkan akhirnya terbawa juga omongan gitu kan gitu. Terus dia kondisi dia gimana? Ya kan dia sebenarnya apa ya istilahnya ya punya sosial media menjadi sorotan gitu, tapi mungkin baru kali ini dia ngadepin yang namanya apa ya ada serangan ke dia gitu secara personal. Apa ada yang dibuka atau ada tuduhan-tuduhan ke dia? Dia tuh gimana? Saya rasa Fitri cukup ini kok, cukup tough aja ya. Cukup kuat, dia cukup ini karena dia udah tahu lah pada saat dia bergaul dengan teman-teman artis yang juga kehidupannya disorot dan dia juga disorot pasti juga. Bisa ikut kesorot pasti juga. Dia ini juga gitu. Oke. Terus sedekat apa sih kamu sama dia? Sering curhat-curhatan juga nggak sih kamu sama dia? Saya itu bukan tipe kalau orang yang suka curhat-curhat banget gitu ya. Dekatnya saya dengan teman itu cuman deket, ya cuman biasa perempuan-perempuan gimana sih gitu. Cuman kalau misalnya ngecurhatin tuh paling yang kayak yang sudah terlihat gitu. Saya contoh dia lihat berita saya, ini gimana ya gitu sis gitu. Tapi aku bukan yang lebih jawab. dalam dari itu, gitu ya? Karena kehidupan aku udah diekspos semua. Gak ada yang disembunyikan ya sis. Gak ada yang Tapi seandainya tiba-tiba muncul chatan, ada teman kamu atau misalnya atau siapalah bukan Fitri atau yang lain gitu. Terus ya jelek-jelekin kamu gitu, tersebar juga nih. Siapa teman kamu yang akrab dekat banget bilang, aku biarin aku mute Instagramnya. Aku biarin aja karena orang yang ngomongin kita kan nanti dia akan malu sendiri. Iya sih. Karena yang pasti yang ngomongin kita yang tidak baik pasti orang yang tidak kenal sama kita. Masalahnya kalau itu ternyata adalah teman yang kenal baik sama kamu yang ngomongin kayak gitu gimana? Yang kamu percaya, yang kamu... Nggak ada juga ya. Hah? Seandainya. Oh seandainya. Berarti Allah sudah menunjukkan bahwa orang ini memang karakternya tidak baik dan nggak perlu lagi saya temenin. Bukan nggak temenin tapi ya ada batasnya gitu. Oh. Nggak akan sedekat itu lagi ya? Oke, baik. Oke, Enja kita masih akan ngobrol lagi sama kamu. Ya. Pasti kamu ngobrolin berlian-berlian sama rumah-rumah gitu ya sama Fitri? Itu udah obrolan perempuan banget ya. Oke, ini sebelum kita lanjut ngobrol sama
main jalan kaki, kita mau ngobrol ini bapak dan anak, tapi kelihatannya sih kayak kakak ade ya kalau menurut aku. Anaknya kesel banget di pas ini. Kita lihat inilah Ferdy Elemen dan anaknya Renaga. Ferdy Kusuma Tahir Siboro, penyanyi sekaligus aktor berusia 48 tahun ini memulai karir sebagai vokalis grup band Elemen tahun 2001 dengan lagu hits berjudul Cinta Tak Bersyarat. Pria keturunan Batak yang memiliki 7 orang anak dari 2 kali pernikahannya ini pernah membintangi sinetron Bukan Cinta Biasa bersama Olivia Lubis Johnson dan Wulan Guritno tahun 2009. Putra ketiganya, Renaga Tahir Siboro, yang berusia 20 tahun ini ikut terjun ke dunia musik dengan merilis 2 single berjudul Akhirnya dan Bukan Jodohku. Renaga yang gemar nyanyi sejak kecil, namun baru diizinkan sang papa menjadi penyanyi saat berusia 19 tahun ini aktif membuat konten di TikTok dengan gerakan ciri khasnya goyang bahu yang disebut netizen meresahkan karena gondrong dan ganteng hingga videonya ditonton lebih dari 9,2 juta kali. Apa nasihat dari Ferdy Tahir untuk sang anak yang ikut terjun ke belantika musik Indonesia? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Bila aku harus mencintai dan berbagi hati, itu hanya denganmu. Namun bila ku harus tanpamu, akan tetap ku arungi hidup tanpa cinta. Bila aku harus mencintai dan berbagi hati, itu hanya denganmu. Namun bila aku harus tanpamu, akan tetap ku arungi hidup tanpa bercinta. Kasih bunga deh, sama bapaknya aja deh. Bingung dong kerja siapa deh. Tapi nggak mau kasih bunga, padahal ada banyak, emang cari perkara aja. Gimana Pak? Pak, gimana rasanya nyanyi bareng sama anaknya itu ada rasa agak gimana gitu nggak? Apa dari rumah udah kamu nantinya gitu kan? Kadang-kadang suka bapak tuh suka perfeksionis gitu. Udah sering. Udah sering? Udah sering? Ya, udah sering. Gitu ya, katanya galak ya kalau sama anaknya. Enggak galak sih. Lebih tepatnya kalau kita kan nggak tahu dia siap nggak mentalnya menghadapi masyarakat. Karena di masyarakat itu kan kalau ada kurang sedikit nggak bisa. Nah ini harus seperfect itu. Makanya bapak ini mulutnya julid kalau bapak ya. Coba sekarang kita lihat. Panggilannya apa sih? Apa? Papa dulu ya. Zaman papa dulu hits bersama Elemen. Kita lihat kompilasinya berikut ini. Gimana kamu kalau lihat papa nyanyi gitu ya dengan rambutnya yang dulu gitu, kamu tuh ada bangga atau gini? Ya ampun malu, aduh gitu. Bangga tapi agak gemak. Enggak, aku bangga. Bangga banget ngeliat papa ada di panggung. Walaupun mau lu tahu kan yang ngatur keuangan lu gua. Iya. Walaupun apa? Walaupun gondrong atau rock and roll style-nya tetap style-nya kayak gitu, tetap buat kamu tuh hebat. Bahkan menurut Aga Role model. Role model Aga apa? Oh gayanya gitu, segala macam ya. Oke. Terus kamu katanya tadi rencananya juga pengen jadi pemain drum. Cuman nggak jadi karena di belakang. Lah itu Om Didi main drum disorot melulu dia ya kan? Gue bilang kalau dia mau jadi pemain drum, lu lihat tuh Om Didi masa depannya gimana. Iya. Wah maksudnya nggak nikah-nikah begitu. Di belakang terus gitu. Oke baiklah. Kita akan bertanya kepada bapak dan anak ini. Pertanyaan-pertanyaan harus dijawab dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Siap ya? Jujur aja. Udah ya. Oke, baik. Pertanyaan pertama. Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi.